Mhm. saya punya persepsi sendiri tentang arti dari barista. Oke. Barista itu penyeduh minuman non alkohol. Penyeduh minuman non Non alkohol. alkohol. Semua non alkohol Iya, barista? barista. Jadi Bukan kopi aja? bukan kopi aja, Oh, oke. utamanya itu minuman aromatik, kopi, teh, coklat. Tadi kan sempat nyinggung yang racik-racik ya, Mhm. itu biasa kita bilang mixologis. Mixologis, yes. Nah, mixologis ini sebenarnya punya posisi apa ya istilahnya, khusus lah di salah satu unit usaha atau outlet. Artisan itu kan kalau kita bahas identik dengan sesuatu yang dilakukan secara manual. Secara manual, ya. Dan dengan manual itu tujuannya bukan karena dia nggak mampu beli mesin. Artisan itu bukan alternatif karena nggak punya mesin ya, Iya. tapi pilihan. Paling gampang orang akan selalu menerima rasa kopi itu kalau manis. Sementara artisan itu pilihan. Artisan pilihan, yes, saya setuju tuh Bang, artisan itu pilihan. Oke, terima kasih buat kalian yang masih nyambung di part 2 ini Bang ya. Soalnya banyak banget yang pengen gue tanyain, gue banyak belajar dari lu Bang. Makasih banyak loh. Lanjut nih Bang biar gak lama-lama karena lu waktunya sangat padat nih ya. Tadi tren F&B sekarang gimana Bang, dan apa lu bisa melihat teh ada bagiannya gak di situ? Ini baru kita masuk nih ke sana. Ya. Teh itu dari dulu ada bagiannya. Dari dulu. Hanya Oke. saja di sini kita harus bisa apa ya istilahnya, ya itu tadi, kalau kita mengartikan barista, saya punya persepsi sendiri tentang arti dari barista. Oke. Barista itu penyeduh minuman non alkohol. Penyeduh minuman non Non alkohol. alkohol. Semua non alkohol Iya, barista. barista. Jadi Bukan kopi aja? bukan kopi aja, Oh, oke. utamanya itu minuman aromatik. Nah, minuman aromatik yang saya maksud itu kopi, teh, coklat. Kopi, teh, dan coklat? Ya. Jadi barista semua? Itu barista. Oh, Jadi oke. makanya salah satu alasan saya kemarin pada saat diminta membantu ngembangin kurikulum pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, materi teh saya masukin. Materi teh dimasukkan? Saya masukin ke situ. Sebagai salah satu bahan baku yang digunakan di saat penyeduhan? Iya. Oke, oke. Jadi barista harus paham teh. Oke. Itu. Gak bisa kopi doang dia? Gak bisa kopi doang, karena di industri realitanya di bar itu gak cuma kopi isinya. Yes, yes, yes. Banyak, ada teh, ada coklat, sparkling water, banyak macam. Itu. Iya, dan barista di bar mesti tahu semua? Mesti tahu semua. Tapi apa bedanya dengan bartender? Bartender itu sebenarnya kopi, teh, kalau saya ngobrol sama teman-teman bartender yang suka saya ajak tukar pikiran, itu mereka pakai semua. Sebagai salah satu bahan? Iya. Bartender ini kan lebih banyak diidentikan dengan orang yang nyampur-nyampur bahan. Iya. Tapi sebenarnya gimana tuh? Ini saya salah nggak nih guys? Coba kalau misalnya ada yang tahu ilmu bartender komen ya di sini biar dia ngerti juga nih. Ini saya benar-benar nggak tahu nih Bang, belajar banget nih. Bartender sama barista ini jadi bedanya apa ketika sama-sama di bar punya bahan yang berbeda dan menyajikan gimana? Pada prinsipnya sih sama. Bartender sendiri kalau kita lihat dari dari artinya bar itu kan ya bar ya, seperti yang kita tahu. Tender itu pelayan. Tender pelayan. Ya, jadi pelayan bar. Oke. Dan barista pun artinya sama. Bar. Bar. Bahasanya beda nih ya? Bahasanya beda, negaranya beda itu. Aha. Nah, seiring waktu mulailah tuh kebentuk. Karena dari asal negaranya ini si barista tadi lebih suka ngolah produk kopi. Si barista identik dengan kopi. Jadi non alkohol. Oke. Barista kopi, bartender non kopi. Ya. Bartender alkohol, barista non alkohol. Non alkohol. Oke, bisa kita pisah di situ masih aman kan? Masih make sense. Nah, seiring waktu sebenarnya di minuman-minuman yang dibikin tadi kan sempat nyinggung yang racik-racik ya. Itu biasa kita bilang mixologis. Mixologis, yes. Nah, mixologis ini sebenarnya punya posisi apa ya istilahnya? Khusus lah di salah satu unit usaha atau outlet. Biasanya di R&D dong Bang, ya. mixologis kan. Mixologis di R&D. Ini pemahaman gue juga nih Bang. Gue melihat bahwa mixologis yang membuat resep, bartender, barista yang akan menjalankan resep itu. Sepaham. Iya ya, sepaham ya. Oh, oke. Nice. Jadi mixologi ini punya posisi sendiri mereka. Yang eksekusi di layanan customer. Pelanggan. Nah, itu si bartender tadi atau barista. Itu. Ini yang sebenarnya yang harus kita kita
tertibkan lagi. Iya ditertibkan karena Banyak yang ngaku mixologis. tapi lo tau gak bang, kenapa gak tertib bang? Ya susah. Tahu gak kenapa gak tertib bang? Hmm. Kosnya kemahalan kalau semuanya ada. Iya, itu dia. Gak ramah bisnis. Makanya Ya kan? di sini Jadi kan kayak orang mau bikin bisnis kayak, wah sudah ini ABC 3 orang gue bayar untuk satu bar kan jadi mahal bang. bener. So how? Ya ini sebenarnya salah satu sudut pandang si owner. Balik Mau lagi nggak ke mau dia ownernya. harus invest untuk menghasilkan produk yang bagus. Key personnya. Jadi dia harus ngebangun sistem nih, sistem jalanin usaha. Ada key person. Ini orang yang memang nggak boleh macam-macam lah ibaratnya. Nah yang ini hanya melaksanakan eksekusi apa yang si ini tadi kerjain. Sebenarnya itu harusnya udah kelasnya udah kelas ya tadi ya operation management ya, SDM ya gitu kuncinya. Mixologis di R&D, tapi itu mungkin akan lebih banyak relevan untuk orang yang punya bisnis atau bisnis ownernya outletnya gede. Atau kalau yang kecil-kecil gimana tuh bang? Ya, biasa atau lu punya saran nggak dengan, kan pasti dari murid lu banyak yang pengen buka usaha sendiri atau apa gitu, pengen explore. Itu gini, supaya, jadi satu bisnis yang memang sudah proper, idealnya ada kondisi seperti itu. Nah, peran itu ya, bukan orangnya bisa sama aja ya? Bisa aja. Jadi buat yang kecil-kecil tadi, nah itulah kalau kita ngomongin artisan muncul di situ. Kalau kita ngomongin artisan itu nggak ada istilah artisan itu pasukannya banyak. Gimana maksudnya bang? Artisan. Contoh artisan kopi nih. Artisan kopi nih. Oh di kopi ada artisan ya? Ada. Oh pasti lah, artisan kan umum nih. Umum. Jadi artisan itu kan kalau kita bahas identik dengan sesuatu yang dilakukan secara manual. Secara manual ya. Dan dengan manual itu tujuannya bukan karena dia nggak mampu beli mesin. Tapi lebih ke dia pengen up si produk tadi. Ya dia care banget lah sama itu produk sehingga harus dilakukan secara manual. Ini bagian ini baru dengar gak? Di artisan itu bukan karena lu gak mampu beli mesin. Iya. Tapi somehow ya. Ya gue ada mesin, gue gak ada ini, ya gue artisan aja. Lu artisan jadi pelarian dah. Iya. Sebenarnya bukan, artisan itu bukan alternatif karena gak punya mesin ya. Tapi pilihan. Pilihan karena kita mau meng-scale up kualitas produk. Dan kita gak trust sama siapa-siapa. Mesin pun kita gak percaya. Kita trust sama kualitas kita sendiri. Kita kerjain sendiri, kita lakukan sendiri. Dari source-nya pun udah kita pilih. Sehingga hasil akhirnya kualitasnya seperti yang kita mau. Itu artisan. Itu definisi dan gak akan pernah murah itu harga produk kalau kita jual. Because yang di effortnya lumayan waktu ya kan pasti. Waktu tenaga. Kualitas gak akan bisa produksi banyak kita. Terbatas. Karena manual serba terbatas tadi. So apa sih definisi artisan kalau di kopi seperti apa? Banyak, untuk melihatnya dan spesifik produk jadi apa tuh? Ada beberapa coffee shop yang memang mengusung konsep itu dan beberapa yang udah established itu ada. Dari sourcing di hulu mereka pilih prosesornya siapa. Start dari hulu udah artisan ya? Iya, dari start dari hulu sampai hasil akhirnya dia yang ngolah. Apa yang bedakan? Nah satu ya. Jadi saya bedah nih bang ya, maaf nih. Jadi harus pelan-pelan nih karena gak ngerti. Artisan di hulu tuh bagaimana cara membedakan artisan di kopi nih? Di hulu udah ini biji kopinya artisan yang green bean-nya nih beda sama itu gimana tuh? Contoh. Saya pengen menghasilkan kopi yang saya pakai untuk mengedukasi orang. Otomatis dia nggak pernah ngopi sama sekali. Tapi saya pengen bikin dia jadi ngopi. Di situ saya targetin rasa kopi yang pengen saya hasilkan adalah yang bisa diterima dia. Paling gampang orang akan selalu menerima rasa kopi itu kalau manis. Satu. Saya udah ngelok nih hasil akhir kopi yang saya seduh pengen yang manis. Nah dari sini saya tarik ke belakang. Otomatis kopi yang saya seduh nanti harus kopi yang level sangrainya nggak boleh lewat dari medium, maksimal di medium. Karena level sangrai kopi itu mempengaruhi semakin gelap semakin pahit. Kita pengen berharap kopi yang manis tapi menggunakan kopi yang level sangrainya medium dark, ngimpi. Semakin gelap semakin pahit. Semakin pahit. Jadi akhirnya saya batasin maksimal kopinya itu level sangrainya medium. Nah biasa saya bermain medium light lah, medium agak terang gitu. Itu udah ketemu. Nah dari situ mundur lagi ke belakang. Kira-kira proses pasca panen apa nih yang punya karakter paling manis? I see. Itu proses pasca panennya. Nah sebenarnya dari batas itu udah bisa tuh. Tapi lebih ini lagi, kalau saya tahu kebunnya kan satu daerah nih. Contoh ya, saya kasih contoh di daerah Takengon lah gitu. Takengon itu kita kenal dengan daerah kopi. Tapi tidak semua kebun yang ada di sana itu kualitas produknya sama.
Iya. Ada yang biasa, ada yang luar biasa. Iya. Nah, pemilihan. Oh, Oke. saya pengen nanti kopi yang diproses dari daerah A Oke. ini. Karena saya targetin ya ini tadi hasil akhirnya kopinya manis gitu. Oke. Nah, di saat kita sudah mengontrol dari sourcing paling awal sampai hasil di gelas, nah itu yang bisa disebut artisan. Oke, jadi kontrol dari kebun, dari hulu Ya, sampai jadi di gelas. di gelas. Tapi peran dari setiap sektor itu penting banget berarti Penting ya? banget dan si artisan tadi ada peran di situ. Mhm. Bang, nanti petik merah ya kopinya. Oh, ada juga ya kan nanti Ada petik juga, merah, ada kontrol pemilihan. mutunya juga Ya, ya? Oke. udah selesai, udah jadi Yes, green yes, yes. bean, Bang, nanti Hmm. fermentasi saya pengen sekian jam. Iya. Nah, selesai, ngomong ke roaster lagi, Bang, nanti roastingnya saya pengen di Actron sekian nih Mhm. levelnya. Nah, baru dia yang nyeduh. Jadi dari awal dia mau nyeduh kayak gimana, bahan bakunya udah dikontrol lagi dia. Oke, sepakat, Itu. sepakat. Makanya nggak mungkin murah nih harga. Iya, Kalau hasilnya artisan. artisan. Yes, Itu. itu. Nah, kalau tapi kalau wujud dari kopi itu sendiri secara produk di depan, customer, orang bisa bedain itu artisan apa enggak? Gimana Bisa. caranya? Oke, Bisa. gimana caranya? Dari sisi produk, contoh, kalau kita ngomongin Arabica, ini anggap aja kita nggak melihat dari sisi dari sisi hulunya ya, Mhm. proses segala macam. Itu dari profil sangrai, hasil sangrai, biji kopi yang telah disangrai itu bisa kita lihat ini kualitasnya bagus atau enggak. Mhm. Size-nya berapa ukuran nih satu wadah. Misal kita ambil satu porsi nih, ukurannya relatif sama enggak? Mhm. Nah, itu udah bisa kelihatan. Kemudian dari sisi warna bisa kita lihat. Itu. Tapi kalau kita mau klaim aristan dengan kayak gitu kondisinya, kita udah missing beberapa proses. Iya. Dan kita pasrah dengan bahan baku yang kita pakai. Mau Iya. nggak mau kita nggak bisa ngontrol hasilnya. Ya udah, Oke. apa yang dimiliki dari bahan baku ini, inilah yang saya manfaatkan sebaik mungkin. Itu saya masih Bisa tolerir? nggak. Enggak? Oh, enggak, gimana Itu tuh? saya nggak bilang artisan. Itu enggak artisan ya? Enggak. Karena tidak dikontrol dari Ya, hulunya. dan itulah yang harus dimiliki oleh seorang barista, memanfaatkan umumnya ya. Jadi si bahan baku potensinya itu yang di-up. Tapi dia nggak bisa ngontrol bahan baku. Kalau Iya. artisan itu kan dari awal udah Yes, dikontrol. yes, yes. Nah, ini dia dapat bahan baku, udah ini tinggal dimaksimalin. Gitu. Itu gue bisa terima tuh, karena somehow gue lihat juga di bisnis yang muncul-muncul sekarang itu ya dengan mudah men-labelkan artisan coffee bar, Ya, ya. artisan kopi, artisan tea bar gitu. Tapi yang dia tahu adalah artisan tea bar itu kayak diracik-racik aja. Iya, cuman dapat itu aja tapi bahan baku dia nggak tahu source-nya dari mana, prosesnya kayak gimana. Dia nggak kontrol. Spesifikasi mutu tertentu ada nggak di artisan berarti? Ada dong ya? Sebenarnya kalau artisan itu acuannya tetap standar mutu yang tinggi. Tapi katanya ada juga yang bilang, iya itu memang harus tinggi. Tapi ada juga yang bilang artisan itu tehnya artis-artis atau kopinya artis-artis atau orang yang membuat artisan itu artis gitu. Ya itu salah satu proses edukasi yang itu Iya, tadi. kurang kita ya. Iya. Kurang situ. Ya, jadi jangan gitu ya guys. Jadi artisan, ini kalau boleh saya jelasin juga Bang kalau di teh ya. Artisan itu bukan sekedar seni karena ada kata art di sana, bukan gitu. Kita ambil pemahaman yang cukup dalam Bang. Ini saya juga pengen exercise nih ya Bang, gimana pandangannya ya. Artisan yang kita punya, ini kebetulan kita di Asosiasi Artisan Teh Indonesia Bang. Nah, kita sudah mendefinisikan artisan dengan pemahaman atau pengertian yang deep gitu. Enggak cuma sekedar dari apa yang terlihat, tapi behind-nya. Bukan terhadap what produknya, tapi why-nya. Kenapa ada produk ini dan how-nya. Why dan how. Jadi ini beda kan kalau kita bilang artisan teh yang dicampur-campur enggak. Karena artisan itu bukan tentang dia mencampur atau tidak dicampur, bukan tentang format produknya, tapi how dia membuatnya dan how-nya itu pasti dilandaskan dengan why. Sama yang Bang bilang tadi, bagaimana dia membuat kopi secara manual, belum tentu dia artisan karena alasan dia nggak beli mesin kopi karena nggak ada duit. Itu jadi bukan artisan dong. Benar. Hanya kepepet. Iya, no choice. No choice gitu. Sementara artisan itu pilihan. Artisan pilihan, yes, saya setuju tuh Bang. Artisan itu pilihan gitu. Kita bisa bikin teh yang enak macam-macam, tapi akhirnya menuntut mutu seperti ini. Nah, artisan yang kita ambil pemaknaannya itu dari bahasa Jepang. Padanannya itu shokunin. Shokuni. Ya, shokunin. Ini saya udah konfirmasi langsung ke orang Jepang yang memang belajar teh juga ke kita.
Ada nih kemarin pas kita bikin tea educator class, datang ke kebun teh juga. Saya tanya juga tentang mereka. Ini yang benar kata dia, bahwa Hmm. shokunin gitu ya artinya adalah you proud a, a pride of own works. Jadi maksudnya kayak itu bahasa Inggris ya gue lupa gimana. Tapi intinya adalah lu bangga dengan hasil karya lu. Ya. Nah itu artisan itu kuncinya itu Ya. kebanggaan terhadap karya gitu. Bukan produk, ini karya. Ya. Dan bangga. Nah bangganya itu kenapa? Bangga itu karena produk tersebut bermutu tinggi, berkualitas tinggi, terbaik yang kamu bisa berikan. Oke. Yang terbaik yang kamu bisa berikan. Nah kamu bangga, pasti kamu bangga ketika kamu Iya. memberikan yang terbaik kan. Yang berikutnya adalah bermanfaat untukmu dan untuk orang di sekitarmu dan alam. So ada social obligation di sana, ada tanggung jawab sosial ketika kita bicara tentang artisan. Jadi bukan tentang oh kepepet manual aja, Iya. manualan aja lah gitu. Enggak bener gitu. Jadi Iya. jadi artisan adalah why-nya, prinsipnya adalah satu memberikan yang terbaik, pasti mutu ada di sana. Hasil yang terbaik, proses juga tidak akan mengkhianati hasil karena how-nya dan cita rasa everything itu masuk pasti dalamnya. Iya. Dan juga bermanfaat nggak untuk orang? Apa manfaatnya? Dan Oke. kamu harus bisa mendeskripsikan itu. Sepakat. Itu yang di artisan gitu. Nah jangan terjebak bahwa artisan itu manual. Iya. Gitu. Nggak begitu sih Nggak harusnya. begitu juga ini manual. Jadi gini contoh, kalau misalnya artisan manual selamanya artisan nggak akan bisa mass production. Iya. Bukan tentang mass production-nya lagi. Iya, Tapi kualitas. bisa aja mass production karena yang bikin banyak. Iya, orangnya yang banyak. Orangnya yang banyak karena penggunaan manual, Betul. sourcing-nya yang banyak. Loh kalau misalnya nggak boleh pakai mesin, gue nggak boleh pakai timbangan atuh. Iya. Pakai perasaan aja gue. Benar. Feeling aja 1 sendok 2 sendok itu artisan kalau misalnya kita mau spesifik manual gitu. Nggak boleh pakai mesin hand sealer dong. Iya. Gue mesti pakai lilin aja tuh plastik Lilin. gitu. Nggak bisa gitu. Benar. Mesin timbang otomatis kita pakai untuk mempercepat itu tanpa mengurangi kualitas. Nah artisan itu bang sebenarnya. Menurut bang gimana tuh? Ya sepakat. Sepakat ya? Sepakat. Gue jadi sales gue berusaha. Nah tapi di kopi juga ada lah artisannya. Ya, nah ada. di teh sendiri bang akhirnya kita spesifikasikan bahwa kalau artisan itu untuk teh paling 2 hal yang paling penting. Satu mutu tadi. Yang kedua genuine atau natural atau pureness gitu. Ya. Natural gitu. Jadi kita nggak di artisan itu nggak menggunakan additive flavor. Kimia lah ya. Chemical nggak pakai. Artificial ya. Artificial nggak pakai gitu. Oke. Menurut kami itu penting. Menurut artisan asosiasi arti itu penting karena untuk supaya kita berlomba-lomba untuk memberikan potensi terbaik dari teh yang bisa kita produksi. Oke. Iya kan? Yes. Bener dong? Ya, betul. Gitu. Kalau kita mau pakai flavor itu ibarat simple choice. Lu tehnya kurang wangi nih, set wangi. Tehnya kurang manis nih, kasih pemanis gitu. Ya. Jadi akhirnya kita batasin itu supaya yang kita fokuskan bukan membuat cita rasa yang enak, bukan. Tapi memberikan potensi terbaik, menserving potensi terbaik yang dari alam berikan kepada kita. Nah caranya gimana? Nah itu yang menjadi poin penting. Seorang artisan harus punya knowledge. Ya. Harus punya skill. Untuk membuat, menggali dan menghasilkan potensi terbaik itu. Artisan sejak dari hulu saya percaya, saya setuju banget. Karena kalau istilah sendiri ya, ini sedikit saya sampaikan, dari hulu itu juga kita ada kontrol. Bahkan dari teh yang datang ke kita, kalau tidak sesuai speknya kita balikin bang. Ya. Gitu. Oh ini karena ini nih, kita tahu masalahnya. Apakah karena ada rasa smoky-nya terlalu kuat atau bitter nih pasti tehnya kalau bitter ini bukan dari pucuk yang bagus. Iya. Gitu. Jadi itu udah kontrol. Makanya sampai pada hilirnya nih, edukasinya di depan gitu. Nah ini saya tuh semangat kalau ngomong Menarik. Nah kalau di kopi nih bang. Ya. 2 tadi unsurnya. Mutu dan naturalness itu ya masuk juga. Masuk. Gimana tuh ceritanya? Jadi sebenarnya kalau kita udah nge-branding artisan kopi tadi ya, kalau di kopi itu produknya tetap sama aja black coffee. Nah kalaupun ada upaya nambahkan rasa, ya itu sebenarnya di kopi ngomongin artisan nambahin rasa lain-lain. Iya itu artisan nggak? Kita nggak kesana arahnya, tapi di proses. Jadi banyak teman-teman pada saat pengen memunculkan karakter rasa tertentu di kopi yang diseduh, itu mainnya di proses pasca panen. Makanya sekarang kan kalau kita ngeliat di sana ada proses eksperimental lah yang sekarang sering kita dengar. Jadi itu salah satu upaya untuk apa ya istilahnya ya, nambahin rasa di kopi tadi. Kita tahu origin kopi ini rasanya seperti ini gitu. Yeah. Gimana ya caranya biar pas kita seduh muncul rasa yang beda-beda?
Nah, itu Asih. dilakukan di proses pasca panen. Iya. Itu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin artisan kopi, yang nggak jauh-jauh dari black coffee sih sebenarnya. Tok. Tok. Teh susu bukan artisan dong? Enggak. Tea mocktail gimana? Kalau tea mocktail atau coffee mocktail lah ya. Coffee mocktail, sorry, Coffee coffee mocktail. mocktail. Kalau coffee mocktail itu sebenarnya lebih ke variasi berbeda, beda aliran. Menurut lu sebagai itu sebelum lu lanjut Bang, selain lu di training ini lu aktif di mana lagi? Saya aktif di Asosiasi Kopi Indonesia. Oh, ASKI. ASKI ini sama dengan SCAI atau Untuk statusnya itu sama-sama asosiasi, tapi sama-sama berbeda asosiasi. Oh, ini beda asosiasi ya? Beda asosiasi. Tapi itu biasanya beriringan aja untuk edukasi ya? Beriringan, kita punya posisi masing-masing sih. Posisi masing-masingnya ada, oke. Jadi positioning kita ada masing-masing, kan di kopi itu sendiri asosiasi ada beberapa. Ada ASKI, AKSI. Asosiasi Kopi Specialty Indonesia. AKSI. Asosiasi Kopi Specialty Indonesia. SCAI bahasa ininya. SCAI. Specialty AKSI. Kopi. AKSI. Kemudian ada AIKI. AIKI itu Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia. Eksportir nih tugasnya. Dewan Kopi juga ada. Dewan Kopi juga ada. Dewan Kopi Indonesia ada. Dewan Kopi itu asosiasi atau dia membawahi asosiasi-asosiasi ini? Yang saya tahu sih sebenarnya dia asosiasi sendiri. Dewan Kopi asosiasi sendiri. Oke. Nah, yang saya ikut itu ASKI. Kebetulan di situ saya bidang pendidikan dan pelatihan di pusat. Oke. Nah, ASKI ini kenapa saya tertarik masuk? Mereka punya konsep boleh membentuk DPD di masing-masing provinsi. Karena idealnya masing-masing provinsi itu punya kebutuhan yang berbeda. Oke. Nah, saya masuk ke sana, isu yang saya angkat itu di hilir. Gimana ngembangin SDM kopi yang dibutuhkan di industri. Wah, sama juga tuh isunya sama yang itu isunya. Arti nih. Kita kalau ngomongin hulu udah banyak. Udah jadi. Kita industri hulu udah maju lah. Yang dibutuhkan oleh hulu itu marketingnya sih. Gak ada kita pun hulu tuh udah jalan. Saya masuk ke beberapa daerah di hulu, ngobrol sama teman-teman yang seumuran di bawah saya. Pada saat ngomongin bisnis, levelnya udah beda. Udah ngomong berapa jutaan, udah ngomong ratusan. Mereka udah bahasanya udah beda lah di situ. Nah, jadi saya fokusnya di industri di hilir, ya dalam hal ini barista, ujung tombaknya di hilir. Iya. Oh, berarti Bang ini ASKI. Fokus di barista. Ya. Gitu. Bagus lah karena ujung tombaknya ya. Iya. Gitu. Percuma kalau dari bahannya bagus dari hulu sampai di hilir kacau beliau kan. Iya. Nah, itu sih. Jadi lebih ke apa ya? Lebih ke ngebenerin lah, dalam artian kita prepare. Karena kan seiring waktu profesi ini berganti nih pelakunya. Iya, berganti pelakunya, berkembang, orang baru knowledge masuk. Nah, situ. Pemahaman-pemahaman yang tadinya industri nggak butuh, itu yang di-boomingin, ya terlalu banyak gimmick kita. Banyak gimmick-gimmick di industri kopi yang naik, industri itu nggak butuh itu sebenarnya. Ya, industri itu butuh yang seperti ini. Nah, yang seperti contoh ini gimmicknya apa nih Bang? Boleh kasih tahu nggak Bang? Contoh, kan banyak yang perdebatan tentang produk. Oh iya ini gue tahu nih. Bedanya antara Americano dan long black. Iya. Ini gimana Bang? Terus sekarang menu magic lagi. Jadi itu sebenarnya harus kita tarik nih. Kita tarik ke belakang, ini munculnya kayak gimana sih? Itu gimmick Bang? Kalau saya bilang sih sebenarnya itu gimmick. Nah, blundernya apa? Banyak diperdebatkan itu. Ada 2 SOP yang berbeda, itu diperdebatkan. Contoh, emang kita mau debatin pisang goreng Manado sama Pontianak? Sama-sama pisang goreng ya? Iya, sama-sama pisang goreng. Tapi memang beda penyajian, beda serving segala macam. Ada nggak orang Manado klaim, pisang ini yang benar tuh yang ini? Iya, orang yang gorengnya dengan cara gini yang nih. benar gitu. Nggak ada kan? Oh iya. Nah ini make sense juga nih. Nah itu, jadi sebenarnya pada saat muncul sama-sama kopi hitam, tapi ini long black, ini Americano. Ya kalau kita tarik ke belakang, yang mempopulerkan itu siapa? 2 SOP yang berbeda. Masa 2 SOP yang berbeda ini mau kita bentrokkan? Enggak bisa. Dan di sini sebenarnya yang tadi seperti pada hasil akhirnya sama Bang? Enggak sama juga. Enggak sama juga sih. Jadi pada saat kita belajar, kita harus mengacu pada satu kurikulum. Untuk acuan kita belajar. Kurikulum ini kita jadikan target. Contoh, oke, kita belajar black coffee, pengembangan dari espresso, kita pakai metodenya Americano ya gitu. Belajar ke sana arahnya. Tapi pada saat kita turun kerja di kedai kopi, yang kita belajar cara bikin belum tentu itu dipakai di industri tempat kita kerja. Otomatis kita harus ngikutin SOP ini. SOP ini tergantung user. Nah, user A sama user B
itu punya kebijakan SOP, kebetulan orang yang berdebat pegang masing-masing ini dan ini yang didebatkan. Jadi konyol sih sebenarnya. Iya, konyol. Tapi itu terjadi karena haus tadi. informasi Tapi ya nggak apa-apa juga lah. Bagusnya juga jadi Nggak kan apa-apa. jadi hype aja. Ada yang viral untuk dibahas. Saya kalau gitu. ditanya ya saya jawab kayak gitu, latar Iya. belakangnya gimana. Bahkan saya balikin lagi. Lu bisa nggak bikin ini, lu Iya. bisa nggak bikin ini. Tapi nggak usah harus sembuh pendek lah ya. Maksudnya Nggak orang usah. lu mau americano, lu mau long black, ya urusan lu Iya. nggak apa-apa lah. Yang penting gue pesannya long black. SOP-nya long black gitu dong. Iya nggak? Bener. Walaupun sama-sama es kopi nih. Iya. Es kopi hitam ya. Americano ya SOP-nya Es Americano. americano dong. Lu minta Di americano situ. SOP-nya. Gitu dong. Ah iya. Ya kayak tadi pisang goreng lah. Pontianak. Saya mau pisang goreng Pontianak jelas. Pisang goreng Pontianak. Jelas. Tapi kalau Kayak gini. dikasih minta pisang goreng Pontianak dikasih pisang Ambon. Ya susah juga. Bisa juga. Nggak beda. Nggak boleh dong beda. Pontianak nggak gini loh. Pontianak kan kayak kipas gitu kan. Iya. Nah, Gitu. itu lebih ke situ sih Aha, sebenarnya. nice. Oke. Nah oke balik lagi ke terus orang nyeduh kopi itu bang sekarang tuh gue lihat kalau di TikTok atau Instagram itu ditambahin orange zest atau kulit jeruk terus Iya, baru diseduh. Itu artisan gak tuh? Enggak lah. Sekarang gini kondisinya. Pada saat kita nambahin aroma. Oke, aroma ini ditambahin ke kopi buat apa? Itu satu. Tujuannya kan. Tujuan lagi dong why Tujuan tadi lagi ya. kan. Kita nambahin ada lemon zest, ada segala macam kita tambahin. Secara logika dasarnya. Agar si kopi ini bisa dinikmati. Ya. Basicnya berarti si kopi kalau nggak ditambahin itu nggak bisa dinikmati. Saya mau challenge ya. Ya. Ada juga bilang ini memperkaya rasanya, Oke. memperkaya aromanya. Jadi ya boleh orang pilih tidak pakai ini kopinya sama-sama enak kok gitu Oke. misalnya gimana tuh? Sekarang gini, logikanya pada saat kita tambahin kopi itu dengan buah-buahan yang lain, yang muncul dari rasa kopi itu apa? Pasti yang kita kenal, yang langsung, oh kerasa ini ada kopinya. Pasti apa? Pahit. Dengan kondisi itu, kita hanya butuh rasa pahit dari kopi. Bukan karakter rasa-rasa lain dari kopi. Iya, karena itu yang paling kuat ya. Itu. Jadi pada saat kita ngelihat satu produk yang ada tambahan-tambahan, ini kita bicara di kopi ya. Iya. Itu kualitas kopi yang digunakan pasti low grade. If, nah ini udah gini, Ya. if kalau misalnya digunakan kopinya udah artisanal yang bagus, Tenggelam. ya pasti ya Tenggelam. hilang gara-gara itunya tadi Iya. ya. Karakter si kopinya jadi. Bener. Oke. Itu. Jadi sangat-sangat apa ya, buang-buang biaya kalau kita bikin kopi seperti itu pakai bahan bakunya yang memang berkualitas, tenggelam. Somehow ya bang ya, kalau kita bilang mungkin di tea blend ini saya juga jelasin di tea blend. Ketika kita ngeracik teh, bukan rasa yang kita cari pertama memang gitu. Nah ini coba saya pengen dapat pandangan abang nih. Bukan rasa yang kita cari supaya dia enak atau apa enggak. Rasa yang enak itu udah harus gitu. Wajib ya. Tapi why-nya kita mengblending misalnya kayak contoh jeda misalnya. Ya. Kita punya blend namanya jeda. Itu silver needle bang. Udah artisanal dari sananya silver needle. Tapi kita blend dengan sedikit lavender, sedikit chamomile, sedikit telang, sedikit apa segala macam. Dalam maksud untuk memberikan functional benefit. Ya. Misalkan dengan dirimu minum jeda ini membantumu lebih rileks karena ada kandungan chamomile di dalamnya. Silver needle-nya juga memberikan rasa manis yang sama macamnya. Nah, ini semua artisan nggak menurutmu? Kalau itu ya, karena posisi teh sama kopi itu dua produk seduhan minuman, tapi beda kondisi. Kalau saya beda lihat, kondisi. Ya, beda kondisi. Okay. Kopi itu setelah proses pasca panen kudu disangrai. Kudu disangrai, yes. Teh setelah proses pasca panen seduh. Oh iya, kekeringan seduh. Iya, seduh. Nah, maksudnya kalau di kopi kan green bean nih, bisa disimpan. Kalau teh itu nggak bisa disimpan tuh bang, harus dari green tea, green leaf-nya itu harus langsung dikeringkan gitu. Nah itu. Jadi dengan kondisi itu tadi sebenarnya ini kalau kita narik ke kearifan lokal, jamu-jamuan. Jadi seperti yang tadi Bang Reda bilang, saya sepakat. Jadi teh punya manfaat dicampur dengan ini ketimbang dia minum teh segelas, minum ini segelas, ini dicampur kan? Yes. Nah kopi pendekatannya nggak gitu. Oke, kopi gimana? Pendekatannya kayak gitu. Jadi kopi kalau kita ngomongin dari sisi manfaat, ya udah black coffee. Iya. Tapi kalau dicampur-campur itu lebih ke entertain lidah. Entertain lidah, cita rasa. Karena kopi ya mau manfaat apalagi yang mau di ini kan, karena yang dicari di kopi at the end kafeinnya kan sama. Beda cerita.
produk utamanya itu bukan kopi tapi sebagai tambahan. I see. Kayak produknya Bang Reda ada yang kopi kan? Ada yang kopinya Nah, tambahan. Nah, itu beda cerita Bang. Ya. Tapi produk utamanya itu bukan si kopi tadi. Yes. Itu. Artisanal di teh sama di kopi nggak bisa kita juga satuin juga, Iya. harus kategori, harus definisinya disamain. Artisan teh, gitu ya. artisan kopi Iya. itu beda endingnya beda. Beda gitu. endingnya di produknya. Kalau di kita mengutamakan kualitas dari rasa si kopi ya udah black. Nah tapi saya sepakat itu prinsip why-nya dulu yang Ya, ditanyain gitu. di situ. Oh pakai ini enak kok, pakai ini enak kok. Nah, itu Nah. bukan artisanal jadinya. Iya. Itu ya apa namanya? Dirasa, hanya selesai dirasa. Iya. Kalau kita tuh selesainya dirasa, Bang. Iya. Kayak namanya silaturasa. Silaturasa. Dan silaturasa. Keren itu Bang. Terus lu kan juga mulai banyak ngobrolin teh di sosial media lu Bang gitu. Kenapa lu tertarik di teh Bang? Karena gini, saya suka ke bar tadi yang kopi hopping, banyak temuin barista itu produk knowledge tentang tehnya minim. Jadi teh itu jadi pelengkap di bar aja. Oke, jadi kayak mau nggak mau adalah gitu. Yang penting adalah gitu. Ada. Gue nggak enak sama marketing udah bolak-balik datang. Marketing tehnya. Jadi akhirnya udah diambil di situ gitu. Tapi pada saat kita nanya tentang teh, banyak barista yang nggak paham. Nah, salah satu tujuan kenapa teh mulai saya angkat, biar barista tadi mulai aware juga dengan ini. Jadi teh itu hadir bukan sebagai kompetitor, tapi penambah warna. Pendamping. Ya, nggak pendamping juga sih. Sebenarnya kalau kita jadiin produk ya itu bisa jadi produk utama juga ya. Iya, bisa jadi produk utama. Saya punya prinsip gini, semua produk yang ada di bar itu adalah produk utama. Oke, tinggal dari si coffee shop tadi mau pakai branding apa? Coffee shop kah? Tea house kah? Tea and coffee? Coffee and tea? Coffee langsung gitu. Di situ. Oh iya. Itu. Tapi semuanya itu produk utama. Produk utama harusnya ya. Barista harus paham. Oke. Produk utama semuanya tapi ada special produknya mana gitu misalnya atau chef kayak barista recommended gitu kan itu mesti ada juga gitu kan. Ya, mengadopsi apa yang tadi saya sampai sekarang pertahanin, barista itu ya penyeduh minuman non alkohol. Semuanya non alkohol. Jadi semuanya itu masuk. Barista harus paham situ. Ngomongin teh kita bisa, ngomongin kopi apalagi gitu. Iya, setidaknya tahu lah. Kalau misalnya nggak tahu ya tanya sama orang yang nanya kan. Betul. Biasanya yang bikin nanya kita nggak tahu ya orang yang udah ngerti gitu. Udah ngerti. Itu akhirnya karena kebanyakan yang nanya karena kita nggak bisa jawab, orang yang nanya kita cap pendekar. Balik lagi. Oke. Terus kayaknya aku harus banyak belajar dari struktur kopi nih Bang, karena Bang dari bilang di asosiasi kopi kan berarti perannya membangun SDM nih sama membangun servis produk pasti juga ada di sana. Artisan menurut lu kan ini juga masih baru Bang. PR-nya apa sih sebaiknya? Supaya kita bisa catch up dengan apa yang sudah dilakukan oleh kopi. Menurut Bang gimana tuh? Oke, kalau kita ngomongin artisan tea. Ke asosiasinya lah nih. Asosiasi. PR-nya belajar dari kopi ya Bang. Satu, edukasi Bang. Edukasi masih banyak. Edukasi itu kita harus turun ke istilahnya apa ya, akar rumput. Banyak orang yang pengen belajar tapi nggak dapat kesempatan. Itu ini satu. Jadi kita melakukan dua arah nih. Ke akar rumput, banyak teman-teman ya punya kesempatan untuk belajar, akhirnya bisa belajar. Yang kedua, di industri. Di industri pada saat ada teman-teman atau rekan kita yang udah buka, ya kita support dalam hal gini. Kita dorong mereka untuk branding. Lu udah buka tempat, promosikan bersama. Iya, itu kita lakukan sih. Itu. Jadi di saat kita di industrinya melakukan promosi tadi, disupport dengan SDM yang oke, jadi Bang. Cuman kadang kan ini Bang, artisan ini kan baru. Orang selalu nanya kalau di grup itu ya, bisnisnya belum ada. Akhirnya udah ada Bang. Hah? Udah ada. Udah ada sebenarnya? Udah ada, udah banyak. Gimana tuh Bang? Cuman memang kalau kita ngomongin teh ya, kan mungkin banyak yang ngobrol teh itu tidak sekencang kopi bisnisnya. Pertanyaan saya simpel. Ini salah satu brand ya. Iya. Chat Time itu hadir tahun berapa? Iya, Chat Time. Itu salah satu favorit saya dulu tuh. Nah, itu sampai sekarang masih eksis. Masih eksis. Ya kalau kita bandingin dengan industri di kopi, sekarang banyak kopi-kopi kekinian yang udah booming dan berawal dari kios akhirnya berkembang brand-brand tersebut dan banyak. Nah, sebenarnya tinggal dijalanin aja. Nah, beberapa konsep teh atau konsep artisan tea itu udah saya temuin ada sekitar 2-3 outlet di Jogja. Udah mulai dia. Ya, jadi mereka mengadopsi teh dengan tisan tadi. Iya.
itu udah. Dan saya lihat pengunjungnya udah lumayan, trafficnya udah lumayan tinggi. Oh nice dong Ada harusnya. di Jogja. Tapi yang tadi Bang artisan tuh kalau misalnya tadi balik cuman teh yang dicampur-campur jadi nggak artisan, tapi orang mengklaim dia artisan jadinya Iya. kan. Cuman balik lagi bukan salah mereka juga, PR-nya kita belum melakukan edukasi yang masif. Iya. Jadi pendekatan tadi yang manfaatnya yang mereka kejar. Mereka punya single originnya, single origin tea-nya ada, kemudian yang produk dicampur-campur pun ada. Iya. Ya kalau bahasa kita jamu yang dimodernisasi. Itu artisan tea. Enggak. Nah ini Enggak, juga Bang, ini sarannya ya. Di bisnisnya ya. Jamu yang dimodernisasi itu benar ya. Gitu. Cuma kalau di artisan Bang, kalau di teh artisan, racikan itu hanya bisa disebut teh kalau campuran bahan dasar tehnya lebih dominan dibanding si ininya, si tizannya gitu. Dan cita rasa tehnya masih tetap terasa gitu. Nah itu jadi apa ya? Jadi satu konsep acuan-acuan yang harusnya kayak gini lah di kopi. Ada kedai kopi nge-branding secara nggak langsung specialty coffee. Iya, oke. Specialty coffee branding. Kalau kita ngomongin specialty, itu identik dengan Arabica. Harus Arabica? Ya, harus Arabica. Robusta nggak masuk specialty? Enggak. Oh, kenapa? Robusta bukan specialty grade-nya. Tapi fine Robusta. Grade tertinggi Robusta itu fine Robusta. Nggak ada specialty Robusta, nggak ada. Specialty itu harus Arabica? Specialty itu Arabica. Kalau kita ngomongin grade. Oke. Jadi kenapa Bang? Kenapa ini. bisa cuman Arabica? Robusta apakah ini. Jadi sistem grading, kalau grading di internasional, itu grade tertinggi adalah Arabica dengan poin 80 sekian. Arabica. Poin tertinggi. Ya. Robusta. Poin ini maksudnya apa nih? Dari gradingnya. Jadi ada scoring. Ada parameter uji. Oke. Nah, sementara Robusta itu ya kita orang kopi sepakat. Robusta ya Robusta. Ini sama di semua kopi nih? Iya sama gitu. Dan akhirnya tapi Robusta ini bisa nggak sih kita olah dengan baik dan kita angkat gitu kualitasnya? Emang secara dasar dia memang tidak lebih baik dari memang pahit. Memang strong dia di situ. Karena kandungan kafeinnya tinggi. Oke. Nice. Kafein itu pahit rasanya. Tapi ada beberapa teman-teman itu yang akhirnya mereka coba mengolah Robusta dengan baik. Dengan sebaik-baiknya muncullah istilah fine Robusta. Fine Robusta. Ya. Kalau specialty emang Arabica gitu. Nah, akhirnya specialty dengan fine Robusta tadi coffee ya. Kayak specialty tea, specialty coffee. Specialty coffee Arabica. Kalau Robusta fine Robusta. Rasanya coba diulik mendekati ke Arabica, ngejar gitu. Karena pada dasarnya nggak akan ngejar. Iya. Kalau kita ngomongin dari karakter rasa. Iya. Atau tadi balik ke kios yang bilangnya specialty coffee, tapi jualan teh susu gimana? Kopi susu. Kita nggak ngomongin teh lah ya. Specialty coffee brandingnya, tapi ada es kopi susu gula aren. Itu banyak loh gue temuin. Iya memang realita. Jadi pada saat di industri ya itu dampingin aja sih sebenarnya teh bisa ngadopsi itu. Artisannya ada yang untuk ya apa ya revenue generatornya masuk. Oke, gue maksud gini. Kita bicara prinsip ya maksudnya. Kalau artisan ya kita sama-sama sepakat kompak bahwa ini artisan itu seperti ini. Ya. Tapi kalau lu mau jualan yang selain itu juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi setidaknya intinya konsumen tahu mana yang artisan, mana yang tidak. Supaya edukasi kita tuh nggak kacau beliau gitu. Di konsumen tuh nggak bingung. Benar. Bahkan kadang sekarang kayak gini tuh, mohon maaf ya Bang, kalau misalnya orang bilang artisan itu kayak teh yang dari online aja dia beli udah campur-campur, ini artisan cafe, tea for cafe artisan gitu kayak. Ya, ini merendahkan. Ini benar-benar PR sih. Ya, saya bisa merasakan sih yang Bang Reda rasakan. Nah biasanya kalau orang-orang yang kayak begitu yang mencampur adukan gini sebenarnya mungkin karena mereka tidak terpapar edukasi ini atau memang secara dari awal sudah ya mungkin bisnis oriented aja gitu. Bisa jadi edukasinya sih, makanya mereka berani. Kalau edukasinya udah dapet, udah nyampe, ya mereka nggak akan berani nge-branding itu tadi gitu. Saya banyak temuin, Bang, ini specialty coffee nih gitu. Saya buka ukuran size-nya di atas 2, di atas 3. Udah belang-belang gitu dari sisi sizing. Ya kan kalau kita ngomongin specialty coffee, acuannya mutu. Mutu ya, gitu. konsistensi. Kayak gini, dari sisi warnanya juga belang-belang. Apaan nih? Bukan specialty iya. Lebih ke situ sih. Signature lah, kalau mau bilang signature bilang lah signature. Ya gitu. Signature gitu. Jangan bilang resep gue nih. Walaupun saya nutupin aja gitu kan. Nah lebih ke situ sih. Itu. Iya. Jadi master tips sebenarnya. Tapi kalau kita kompak sebenarnya bisa, bisnisnya ada kok, orang nyari itu ada. Yang penting konsumennya itu tahu apa yang gue minum nih gitu. Definisikan. Jadi jangan sampai, soalnya gini Bang, akhirnya ketika kita bilang artisan,
yang lain tuh ngerasa jadi kayak, oh ini maksudnya kayak nyerang gitu atau sebenarnya kita nggak ada maksud nyerang, jadi maksudnya adalah kita yuk definisikan bareng-bareng Ya, kategorisasi benar. produk ini seperti apa. Ya. Supaya ketika orang maunya dapat artisan itu pasti ada kekurangannya juga artisan, pasti rasanya light. Iya. Terus enggak enggak dikasih gula, Iya. enggak suka orang jadi. Ini contoh case nih Ya. Bang, contoh case. Saya masuk ke satu coffee shop, di saat saya pengen kopi tanpa gula dengan susu panas, saya pesan apa? Cafe latte. Mhm. Tapi di situ pada saat di serving bisa bikin saya mencak-mencak. Kenapa? Cafe latte-nya dikasih SKM. Nah, Subhanallah. itu yang sering saya dapat. Ini cafe latte-nya. Kenapa? Di situ dia pengen karena si kopinya tadi nggak enak gitu kan. Heeh. Jadi saya bilang sama dia, saya kalau pengen kopi yang manis bukan cafe latte yang saya pesen. Saya pesen yang lain, flavor latte ada gitu loh. Saya minta caramel latte atau vanilla latte. Tapi pada saat saya pesen yang menu klasik, itu yang saya harapin saya mau nikmatin kualitas dari si bahan baku tadi. Karena orang dengan nggak baik. ngerti cafe latte itu apa sebenarnya jadinya di barista Ya, itu. balik lagi edukasi. Edukasi, ya edukasi penting. Nah ini yang nggak banyak dilakukan orang dan Abang Ya. Haryanto ada di situ. Dan Itu punya yang LPK saya- sendiri katanya ya. Ya, saya punya lembaga pelatihan kerja. Super. Apa namanya Bang? Lembaga pelatihan kerja Arga Kopi Kreatif Arga Coffee Kreatif. Itu di mana tuh? di Sleman, Yogyakarta. Sleman, Jogja. Lu asli Jogja apa Bandung? Bang? Enggak, saya di Bandung tinggalnya. Oh, asli Jogja. Enggak juga, Enggak saya juga. aslinya Belitung. Belitung, daerah Laskar Pelangi. Ya. Daerah sekarang lagi ya. Laskar Pelangi. Pantasan itu. gue giring gue lihat. Laskar Pelangi. Jokes-jokes yang receh lah. Bapak-bapak Ya, ini ya. bapak-bapak, jok bapak-bapak. Iya, juga. Saya tinggal di Bandung lah. Kenapa saya lihat saya buka LPK itu di Jogja? Mhm. Saya lihat potensinya ada di situ dan saya bisa bergerak di situ. Dimulai dari Jogja, harapannya itu ya selama ini kan saya bergerak personal, Mhm. yang saya bawa adalah personal branding dan ya diminta diminta ngisi di sini gitu. Iya, Terus lu saya udah mikir, kemana-mana gue liat ah, kayak itu artis Bang. Ah, ini artisan banget itu. Definisi. Nah, itu Bang, Iya. banyak yang kepleset. Aha. Artikan artisan itu ya tadi Abang bilang Artis jadi, artis. iya. Jadi berasal dari kata artis ditambah an gitu. Iya enggak Sebenarnya kan loh. nggak gitu Nggak kan. gitu. Kata sendiri gitu. Itu kata sendiri itu. Nah, baik lagi tadi karena suka ya punya kesibukan kemana-mana, saya berpikir kenapa saya nggak punya lembaga sendiri. Iya. Dengan ada lembaga itu jadi tools buat saya untuk lebih ngencengin edukasi tadi. Yes. Validasi. Jadi saya berbicara tidak berdasarkan personal, tapi keluar dari lembaga. Makanya di lembaga swasta saya bikin lembaga pelatihan kerja, di asosiasi saya ikut di ASKI. Oke. Itu. Tapi Bang juga ikut membantu meramu kurikulum itu Bang? Ya. BPK. Punya ya? Punya. Bantuin kita ya Bang ya? Boleh? Langsung tembak. Boleh. Ya. Ini arti ini kan baru nih Bang. Ini gue langsung curhat. Arti ini baru nih Pak. 2 tahun kita deh. Jadi kayaknya butuh banget belajar dari kopi dan belajar dari Abang juga tuh gimana membuat edukasi ini berjalan lebih masif, lebih banyak juga pemainnya. Karena kalau cuman edukasi itu hanya jadi anggota arti, kita cuman berapa orang yang memang punya produk knowledge yang fasih. Satu lagi nggak cuma produk knowledge kan Bang, pasti ada namanya skill melatih kan. Iya. Itu beda kan skill melatih beda. dengan skill. Kita bilangnya metodologi pelatihan. Metodologi pelatihan kan harus standar. Ya. Dan sampai nanti di sini disajikan A, di situ disajikan B, ya beda lagi pemahamannya. Nanti standarnya mungkin saya mau nembak siap, nih Bang. Saya siap. Bantuin dong Bang ya. Bang Hari ya. Ya support ya Bang Hari untuk bantu asosiasi arti ya gitu. Kita mungkin nanti minta Abang jadi tim perumus kurikulum arti. Siap. Ya. Deal ya? Deal. Oke Bang, gue kayaknya panjang lagi ada part 3. Gak usah jangan. Oke, paling terakhir nih Bang. Prediksi di dunia teh dan kopi sekarang menurut Abang ke depan akan seperti apa? Bisnis atau industri kopi F&B. minuman, F&B, itu terus berkembang. Karena kenapa? Penduduk kita nambah terus, tidak berkurang. PR kita adalah tinggal di kualitas. Kualitas produk yang kita hasilkan dan edukasi ke konsumen yang yang positif lah edukasinya. Jadi biar konsumen itu nggak kapok pesan karena informasi yang salah yang kita tampilkan di bar tadi. Nah, prediksi akan terus berkembang Bang. Jadi nggak akan redup lah. Mungkin kalau ada teman-teman yang bilang redup, bisa jadi dia menjalani bisnisnya dan bisnisnya redup. Kalah bersaing. Ya, kalah bersaing. Sebenarnya kalau kita
bisnis ya tinggal Tapi jalannya ada aja titik sih. stagnansi dong nanti kalau kopi itu nggak akan bisa lagi tumbuh atau Enggak gimana? kok, enggak. Nggak Bang ya? Enggak. Sampai sekarang malah kalau kita lihat kebutuhan kita akan kopi itu meningkat. Growth-nya berapa persen? Nah, dari sisi growth tuh saya nggak punya Kalau lihat ya? data pasti gitu. Tapi gini, saya ambil data di salah satu daerah siswa saya yang kebetulan saya bisa mantau daerah itu ada pertumbuhan coffee shop lain atau enggak gitu. Nah, alumni satu angkatan itu dan ada beberapa yang buka coffee shop. Mhm. Tanpa coffee shop yang lain tutup, mereka buka eksis. Dan dari situ saya lihat jadi acuan, kenapa? Alumni yang sebelumnya alumni saya tadi buka Iya. usaha, dia konsumsi kopinya itu bisa 100 sampai 150 kilo per bulan. Iya, Dan besar artinya itu. apa? Iya. Itu ada penambahan Ada konsumsi penambahan? kopi di situ. Dengan kopi-kopi yang lain nggak tutup. Oke, saya juga nyambung nih Bang. Jadi sebenarnya yang kita lihat kopi itu stagnansi atau apa mungkin di kota besar nih karena udah rame banget pemainnya. Iya, Tapi di lokal itu masih bisa tetap masuk terus, masih masih bisa bisa masuk masuk. terus Bener. gitu. Sama kayak internet aja nggak semua punya ya. Iya, Jadi bener. coffee shop lah ya ini bisa Iya, masuk ke ini. lebih ke Kayak situ. iya iya iya. Mungkin stagnansinya gini yang tadi Abang bilang, ini mungkin kawasan satu jalan Iya. hanya. Nah, jalan itu yang penduduk aktifnya cuma sekian persen. Nah, itu yang ditambah-tambah-tambah ya mungkin di situ. Mungkin Tapi kalau situ dia aja. bergeser, Geser dikit ke sana, mungkin ada lebih ke lagi situ ya. balik lagi edukasi Ya, pentingnya. edukasi. Nice, thank you Bang. Bang punya coffee shop nggak sih di Bandung atau di mana? Di outlet? Sebenarnya saya membatasi untuk buka usaha dan saya promoin gitu. Tapi kalau berbicara usaha di kopi, saya punya roastery. Roastery, Ya, punya saya roastery sendiri. punya tempat Biasanya roastery penyagraan. kan ada ujungnya sedikit ada table untuk orang ngopi biasanya Bang. Ya, dan ini Kas pasar kalau roastery yang itu. saya lakukan itu usahanya ya supply ke beberapa alumni aja. Oh, Karena masih single fighter kan, saya belum punya nah tim. Kalau saya langsung buka dan itu jadi rame misalnya, rame ya kasihan juga ya Kak, kelabakan nggak gitu. keurus latihannya. Heeh. Nah, Kalau dulu sering, saya pakai mesin yang kecil, saya nggak ada orderan, istri saya yang ngerosting. Nah, oke, kalau sekarang pakai mesinnya sekarang nggak mungkin istri saya yang ngerosting karena nah, lebih kompleks. lebih kompleks. Nah, Oke. kemudian ada teman ngajak, kita ada satu tim, akhirnya kita coba bikin coffee shop. Di situ dari awal udah saya mention, saya fokus di produk. Ya, Karena kalau ngomongin branding, marketing satu usaha, saya lemah di situ. Kita sadar diri di saat kita iya. nggak mampu di branding, jangan ngotot gitu. Iya, Ajak yang mampu gitu. iya. Akhirnya udah saya Kolaborasi ya. kolaborasi. Akhirnya udah situ yang pegang keuangan ada, yang fokus marketing ada, saya Iya. fokus di produk. Akhirnya sekarang lagi set up, insya Allah tuh tanggal 21 enggak April ya, 21 Juni bulan ini. Aha. Kita Launching. trial opening Trial opening di Bandung 21 Juni guys, ya. 21 Juni. Trial opening di mana alamatnya Bang? Di Jalan Cendana. Nama tempatnya? Nama tempatnya Tiny Town. Tiny Town, Ya, kota Tiny kecil. Town, kota kecil. Wih, sedap. Tepuk tangan buat Tiny Town ya. Mudah-mudahan soft launchingnya berhasil. Wah, makasih banyak loh Bang ini lagi sibuk-sibuknya mau prepare itu ya. Meluangkan waktu ke sini jauh-jauh ya. Tadi sudah coffee shop, kalau misalnya mau follow Abang di mana Instagramnya? Saya aktif ngonten itu Aha. di TikTok sama Di Instagram sini ya. Oke. TikTok baru sih, baru beberapa bulan saya main situ bikin akun. Sebenarnya lebih ke mirroring konten yang ada di Instagram itu Bang Haryanto _ Bang Haryanto Bang _ Haryanto nanti ada tuh, _ nanti kita tulis di bawah ya. Itu saya Nice. aktif di situ. Wajib YouTube follow guys. Jadi kalau Bang Haryanto ini bikin edukasi fun Bang. Jadi saya suka juga nge-follownya. ya, saya coba Orang ini. yang saya nggak mau belajar kopi misalnya nggak pernah belajar kopi, tapi kalau lihat Abang edukasi itu, oh saya nangkep gitu, mudah diterima. Saya mencoba menggunakan bahasa yang lebih lebih Santai ya. bukan, lebih terkesan tidak mengintimidatif. Oh iya ya, ada cara the way Iya, you communicate bukan gaya komunikasi. Kemarin tuh lucu tuh ketika sama istri tuh. Jadi teh artisan ini ada di Bun gitu. Jadi kayak ngobrol-ngobrol gitu kan seru tuh Bang. Iya, lebih situ. Jadi lebih ke Saya pantau-pantau loh. Iya, Siap, enggak. Bisa banyak belajar dari Bang Hari. Kasih banyak ya. sama-sama. Oke. Ada lagi Bang kira-kira tips buat teman-teman di sini yang nonton yang nonton acara ini. Kira-kira mungkin tips buat yang pernah Abang training atau yang sekarang lagi berusaha juga ingin belajar kopi, pengen buat usaha misalkan, kira-kira coba tipsnya apa nih Bang? Kemana nih kalau ngasih tipsnya? Sini ya. Ya, kesini. Oke, Jadi buat teman-teman nih yang mau dalemin mau itu belajar teh ataupun kopi, fokus ke tujuan. Belajar itu buat apa?
buat usaha atau hanya sekedar hobi Mhm. ya. Nah, di saat kita mau belajar di situ buat usaha, ya kita harus belajar bisnisnya juga. Bagaimana kita selling produk yang kita hasilkan. Jangan sampai kepleset ke hobi ya. Kalau Mhm. kita kepleset ke hobi itu nggak menghasilkan duit tapi malah keluar duit. Oke. Seberapapun nada duit kita gitu ya, seberapapun itu akan keluar terus gitu. Nah, di sisi lain teman-teman yang memang pengen belajar kopi tapi tujuannya buat kerja, itu tadi kompetensinya harus diraih ya. Nggak cuma knowledge, bisa koar-koar, tapi Iya. skill harus diasah. Skill itu bisa menjadi skill kita kalau dilakukan secara rutin terus-menerus. Rutin, iya. Nggak cuma sekali coba terus ngerasa bisa, enggak, rutin terus-menerus. Yang ketiga sikap kerja ya. Sikap kerja ini kalau di kompetensi itu SKKNI harus melakukan itu dengan cermat, teliti dan sesuai SOP yang ada Agree. di perusahaan tempat kita. Itu kurang lebih ya. Disiplin ya. Ya, Oke. disiplin. Tepuk tangan dong buat Bang Hari. Keren Bang. Terima kasih banyak Bang Hari sudah Sama-sama. edukasi banyak nih. Mahal nih guys ilmunya ya. Nah, jadi habis ini arti, asosiasi arti juga harus belajar banyak juga dari ASKI ya. Nanti kita coba tune in ya Bang ya. Siap. Kolaborasi seperti apa. Oke, buat teman-teman yang masih belum ada pertanyaan lagi, masih ada pertanyaan tentang ini, coba aja komen di bawah ini apa Bang Hari perlu kita undang lagi. Atau kita yang main ke sana, silaturasa apa istilahnya itu ya, on the location ya. Itu bisa Silaturasa bertamu. bertamu, keren ya, juga bisa nanti kita bikin programnya. Komen aja pertanyaan-pertanyaan teman-teman di sini nanti saya sampaikan ke Bang Hari gitu ya. Dan jangan lupa tanggal 21 Juni di Bandung tuh ada soft launching Tiny Town ya, roastery dan juga sekaligus bisa nyicip kopi situ bisa ya? Coffee shop ya? Ya, coffee shop. Iya, coffee shop. Oke, nice. Nah, buat kamu yang punya produk ya atau punya brand, kamu UMKM atau baru memulai usaha dan mau pajang produknya untuk dipromosikan di sini, bisa kita cemilin-cemilin di sini, promosiin di sini. Yuk, langsung DM Instagram @silaturasa atau kontak admin di nomor yang ada di kolom deskripsi. Nah, nanti semuanya kita promosiin dan gratis Bang ya. Ini gratis semua Bang. Jadi Mantap. Abang kalau punya kopinya bisa taruh sini, saya bisa sajikan, bisa promosikan. Ini untuk support kolaborasi kita sama UMKM ya guys gitu, untuk support produk Indonesia gitu. Nah, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau ini bermanfaat buat kalian. Dan tonton selalu Silaturasa episode terbaru di setiap hari Jumat. Ya, sampai bertemu di Silaturasa selanjutnya. Setiap cerita istimewa. Bye-bye. Makasih banyak Bang. Sama-sama. Yes. Sama-sama. Thank you. Oke, thank you.